kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan suasana yang baru, ya kan? Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi dulu, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita, nah, kita baiknya memulai dengan doa. Nah, sekarang dengan siapa yang memimpin kita dalam ibadah? Saya, Bu. Oke, luar biasa, semangat ini. Ayo, silahkan ke depan. Sini aja ya. Sini. Oke, silakan. Kau diikuti dengan semangat ya. Mari kita bernyanyi. Tuhan kau gembala kami. Satu, dua, tiga, ya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami cinta, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, karena kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kami, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Bapa, berkatilah guru-guru kami dan orang tua kami, dan berilah rezeki yang melimpah bagi orang itu. Hanya doa ini yang bisa kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan Bu. Terima kasih untuk Anda Aurel. Nah, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu baiknya mengabsen seperti biasa. Tunjukkan suasana hatimu ketika Ibu mengabsen. Oke. Nama yang pertama, mari Ibu ini ya. Oke, ini sebentar ya. Ibu. Ini, oke. Oke, yang pertama, Aurel. Oke, Aurel hadir. Kemudian Reza. Hadir, Bu. Oke, bahagia. Sepi. Hadir, Bu. Hadir, oke. Kira. Hadir, Bu. Hadir. Jenny. Hadir, Bu. Oke, Jenny. Siapa lagi ini? Oh, ini. Dipa. Hadir, Bu. Oke,
Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya kan? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, Ibu ada pertanyaan nih. Nah, ayo. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti siapa yang tahu boleh diangkat tangannya. Oke? Sepakat ya? Sesuai dengan kesepakatan kelas kita harus tertib dan terang. Nah, pertanyaan pertama. Menurut kalian apa itu berpikir? Ayo, angkat tangannya tinggi-tinggi dulu. Wow, anak ibu luar biasa. Ibu pilih ya. Satu-satu aja. Si Kila dulu. Menurut Kila apa itu berpikir? Menurut saya berpikir merupakan kegiatan yang melibatkan otak dan pikiran, Bu. Ya, luar biasa. Si siapa anak ibu yang cantik yang ini nih? Oke, Aurel. Oke, Aurel apa itu berpikir? Tunggu Aurel. Menurut saya berpikir merupakan kegiatan manusia untuk menemukan pengertian yang dikehendakinya. Ya, berarti dia berpikir apa yang mau dicarinya, dia berpikir apa yang mau diketahuinya, dia berpikir. Oke, luar biasa. Oke. Nah, yang terakhir ya, nanti masih banyak pertanyaan yang harus kalian jawab satu-satu aja ya. Kalau semua mau kita pulang besok, jangan ya. Nah, sekarang si kelompok ini, karena kelompok ini sudah ini juga sangat kelompok dari orang siapa di sini. Oke, Duma, silakan. Berpikir merupakan kegiatan jiwa untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Iya, Kak. Tepuk tangan dulu. Kata si Duma, berpikir itu ada persoalan yang akan dia selesaikan. Berarti dia berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jawaban dari kelompok satu, kelompok itu yang mewakili sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu yang kalian. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara komputer berpikir? Menurut kalian sama nggak berpikirnya komputer dengan manusia? Tidak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sama. Iya, kita coba dulu. Bagaimana cara komputer berpikir? Menurut kalian komputer itu cepatnya langsung kalian ambil handphone. Tolong buatkan saya, tolong ambil YouTube tentang ini. Pengertian dari guru langsung munculnya. Iya, Bu. Nah, iya kan? Berarti cara berpikir komputer itu sangat cepat, lancar, ya kan? Berarti yang mau minta contohnya, aku meminta pengertian guru langsung munculnya. Ya, Bu. Oh, ketika tolong ambil ke saya langsung muncul kan? Berarti dia sistematis, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah berpikir seperti komputer? Nah, siapa di sini anak-anak ibu yang pernah berpikir seperti komputer? Ayo, angkat tangannya, nggak usah malu-malu. Nggak boleh ibu malu-malu. Ayo, siapa? Aku, Bu. Oke, siapa ya? Oh, berarti cuma 2 orang, nggak apa-apa. Berarti dia berpikir seperti komputer. Coba dulu ambilkan dulu ini. Oh, cepat dia bekerja. Berarti secara berturut-turut, sistematis. Nah, terkadang juga kita bisa berpikir secara komputer. Kenapa? Langsung cepat, ya kan? Cepat. Otomatis udah selesai, ya kan? Oke, mantap. Nah, dari pertanyaan ini, dari awal berpikir, kemudian berpikir secara komputer. Nah, pernah kalian berpikir secara komputer? Nah, ini adalah kata kunci untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Sama-sama dulu kita mengucapkan berpikir komputasional. 2, 3, ya. Berpikir komputasional. Sekali lagi, berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Oke, nah, karena tujuan pembelajaran kita apa sih? Tujuannya kita mempelajari tentang berpikir komputasional? Apa tujuannya? Adanya pengaruhnya, adanya manfaatnya untuk kita. Nah, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini yang pertama, peserta didik berarti kalian, ya. Nah, peserta didik mampu menjelaskan makna berpikir komputasional secara sederhana. Oke? Yang kedua, tolong siapa mau membacakan sama ibu
Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita biar lebih semangat, kita melakukan ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Siapa yang setuju dengan ibu berarti lambaikan tangannya. Katakan setuju. Ibu mau dengar sekali lagi. Oke, berarti apa ice breakingnya ya? Di sini judulnya ibu buat tadi ice breaking gajah dan semut. Nah sekarang semuanya anak-anak ibu berdiri. Oke. Nah sebelum ibu mulai ke ice breaking kita tentang gajah dan semut, kalian tahu pastinya arti dari antonim dengan sinonim kan? Nah sekarang kita belajar tentang antonim juga, yaitu lawan kata. Gajah itu besar. Masa kalau gajah kan? Kalau semut? Nah, kalau lawan kata besar? Kalau lawan kata kecil? Berarti kita bernyanyi tentang gajah dan semut. Ketika kita bernyanyi gajah, gajah, gajah gitu kan? Berarti kita buat lawan kata besar. Gajah kan besar kan? Berarti gini ya kan? Kalau dikatakan semut nanti kau membuat sudah paham? Sudah mulai ya? Selengkap dengan bilangannya. Kalau bilang gajah, 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 gajah gitu ya. Nah ingat, gajah semut ingat katanya. Ini melatih konsentrasi ya. Nah, aduh, ibu aku lupa. Yang kalian konsentrasi dengan lagu ini. Ayo deh, tepuk konsentrasi kita. Mulai, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya deh. Oh salah ibu. Kita ulangi dulu ibu yang salah ya. Oke, kita ulangi sekarang. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat,
tepuk. 7. Kebiasaan. Oke, siapa mau membantunya? Siapa? Tepuk apa nih? 7 kan Indonesia hebat. Oke, siapa mau? Kita tahu? Tahu? Coba. Teh. Ayo, kita mulai. 7, tepuk 7 anak Indonesia hebat. 1, 2, gimana deh? Oke, kita mulai dulu. 2, 3. Ya. Pagi terlihat olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Lagi. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya. Nah, oke. Sekarang. Oke. Sekarang. Nah, kita lanjut ya. Apa sih itu berpikir komputasional? Tadi kita sudah sudah kita bahas sedikit tentang berpikir ya. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Lihat gambar ibu di sini berpikir. Berarti kalau berpikir komputasional mempergunakan otak-otak ibu ini ya kan berpikir dengan ya pikiran kita ya. Oke. Nah, ini dia berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara ya, suatu metode atau cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep dasar ilmu komputer, ya kan? Ini bukan berarti kita komputer, ya kan? Bukan berarti kita harus berpikir seperti komputer, tetapi kita menggunakan cara berpikir yang sistematis, logis, serta digunakan oleh para ilmuwan komputer. Sekarang ini gue tanya, sama nggak kamu dengan komputer? Kamu itu harus lebih hebat dengan komputer, benar? Nah, ibu tanya, komputer siapa yang menciptakan? Ayo, siapa yang menciptakan komputer? Lagi-lagi, siapa yang menciptakan komputer atau laptop atau Google atau handphone atau banyak lah.
Ketika kau membersihkan kelasmu, sama kan dengan membersihkan kantor. Ya kan? Nah, itu adalah pengertian dari pengenalan pola. Kau kenali polanya, cara-caranya setelah kau bilang menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ke komponen ketiga yaitu abstraksi, ya kan? Nah, ini adalah proses fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Sudah bisa? Nah, itu dia. Nah, contohnya saat membersihkan kamar, saat membersihkan kantor ya, kita fokus pada debu dan kotoran. Kau fokus pada sampah dan meja-meja berumur, ya kan? Kemudian ya, bukan pada warna atau desain furnitur yang ada di dalamnya, bukan masalah yang lain, tapi kau fokus. Ambil titik fokusmu. Apa yang paling penting? Ada tujuannya. Apa sih tujuannya mau membersihkan kantor atau kelas? Ya bersih. Tujuannya itu hilang dari debu dan kotoran dan sampah-sampah, ya kan? Ya. Ambil fokusnya. Kau ambil ini. Kau bilang kau bersihkan itu karena tujuanmu untuk terhindar dari debu dan sampah-sampah yang ada di ruangan kelas atau kan? Itulah abstraksi ya. Dan yang terakhir yaitu perancangan algoritma ya atau algoritma desain ya. Ini adalah proses membuat urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Setelah memecah masalah, menemukan pola, berfokus pada yang penting, kita merancang langkah-langkah penyelesaiannya. Setelah kau buat tadi, kau rancanglah menyapu aku. Oh, sekarang udah buat kan hal kecil. Menyapu aku dari sudut ini dulu, dari meja ibu Elizabeth dulu, ibu itu udah sapu. Kemudian ku sapu dari meja ibu Robe, ya. Kemudian ku sapu dari ini, sehingga bersih. Itulah dari perancangan algoritma. Nah, ini contoh yang dibuat ini apa? Ini kejadiannya di mana? Ini di sekolah. Dan ini kehidupan kita sehari-hari kan di sekolah kan. Nah, kejadian di kehidupanmu di rumah juga banyak. Cara membersihkan kamar, cara mencuci piring, bahkan memasak. Siapa di sini yang ini suka memasak? Angkat aja. Apa yang pernah kalian masak dah? Oh, enggak dia. Siapa lagi yang pernah sini memasak? Memasak rendang daging, Bu. Wah, ada ini. Berarti makan makanan kering lah ya. Siapa di sini suka makan? Oh, kalau makan ini semuanya suka ini. Kalau masak nggak semuanya ibu tengok. Ya kalau suka makan berarti harus suka ada memasak. Nah, kenapa ibu kaitkan dengan memasak? Nah, cara memasak seperti dibilang si siapa namanya anak ibu Akila, dia katanya suka membuat donat. Berarti dia harus tahu pola. Ya, yang pertama dia harus tahu apa tadi yang pertama tadi ibu bilang. Dia harus mendekomposisi dulu apa yang diperlukan untuk membuat donat. Apa dulu disediakan. Nah, inilah alur dari yang keempat ini. Inilah membuat apa? Membuat kita paham dan mampu berpikir secara komputasional. Sudah? Nah, untuk memperjelas pemahamanmu, nah, ibu mengajak kalian untuk menonton sebuah video. Diperhatikan biar lebih jelas pemahamanmu. Oke, sepakat? Oke ya. Nah, ibu putar dulu video ini ya. Diperhatikan ya, jangan ada yang mengantuk. Ya, kalau ada yang mengantuk nanti, kita bagaimana ini? Udah Bu, kalau aku mengantukkan Bu, ya beres breaking kita. Katanya kan boleh aja ya. Kalau ada yang mengantuk nanti kasih tahu sama ibu udah beres breaking kita, oke? Nah, sekarang, nah perhatikan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge
Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Di sini tadi ada pertanyaan. Boleh kita jawab ini? Boleh, Bu. Ini dari Kak, ketika kamu nanti menjawab pertanyaan ini, ibu bisa tahu bahwasanya apakah kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Oke? Nah, tadi di situ diceritakan tentang ada anak-anak yang mau pergi kemana? Pergi ke restoran, pergi ke hotel, dan pergi ke museum atau museum. Ya, nah anak-anak ini menggunakan apa? Alat angkutannya bus, ya kan? Nah, di sini katanya sopir ini akan menyusun koper masing-masing siswa yang akan berangkat ke yang pertama restoran, hotel, dan museum. Nah, menurut kalian, sekarang kita berpikir secara komputasional ya. Menurut kalian, koper mana yang duluan dimasukkan oleh Pak sopir? Anak yang mau ke museum. Iya, anak-anak yang pergi ke museum dulu masuk ke dalam. Oke, susun dulu ke box-boxnya. Kemudian yang kedua, koper siapa? Anak yang pergi ke hotel. Mana? Ke hotel. Selanjutnya yang kedua dimasukkan kopernya adalah anak-anak yang akan pergi atau berangkat ke hotel. Masukkan, oke. Yang terakhir adalah koper siapa? Iya, koper anak-anak yang akan berangkat ke restoran. Kenapa anak yang ke restoran? Padahal anak-anak yang ke restoran dia belum sampai tempat tujuannya. Kenapa yang terakhir kopernya dimasukkan? Ayo, bisa menjawab? Bu, Apa? karena biar mudah mengambilnya, Bu. Iya, tepuk tangan dulu si Reja. Yang kuat lah. Kuat, jangan mulai. Oke, sekarang kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi fokus, bilang dulu. Fokus, bilang dulu. Fokus, bilang dulu. Fokus. Ayo, Pak. Fokus dulu kamu. Bilang dulu. Fokus dulu, otak-otakku. Seperti komputer. Gua dulu bilang, cepat dulu kamu fokus seperti komputer, otak-otakku. Bilang dulu. Iya, mantap, tepuk tangan dulu. Ya, ya. Ini belajar kita enak ini ya, enak kali ini, biar makin canggih kita nanti, oke? Nah, tadi jadi jawaban yang ini mana ini? Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? AK, BK, CK atau D? Yang mana ini? Iya, jawaban yang benar. Tepuk tangan dulu. Nanti di sini sudah nampak bahwasanya sudah mulai paham apa itu yang dikatakan berpikir secara komputasional. Oke ya. Nah, sekarang aduh, suara ibu sudah mulai habis ini Hamuna. Ya, nah sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah ayo kita bekerja kelompok untuk mengerjakan LKPD. Oke, nanti di sini gua akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok untuk kalian kerjakan ya. Nah, kalian kerjakan ya, kerjakan sesuai dengan LKPD. Di sini ibu bacakan dulu LKPD-nya. Di sini pilih salah satu aktivitas ya. Petunjuk pengerjaannya sudah ada di LKPD ya. Bacalah petunjuk dengan cermat, kerjakan setiap bagian secara kelompok, tulis jawaban dan kelompok di kertas yang disediakan atau di kertas A2 ya kan. Kemudian hasil dari kerja kelompokmu kau presentasikan di depan kelas. Oke? Nah, tantangannya adalah bayangkan kamu sedang membuat instruksi untuk robot yang akan melakukan suatu kegiatan di sekolah. Ya, ada nanti di sini aktivitas-aktivitas. Pilihlah itu dan kerjakan sesuai dengan 4 komponen tadi. Ya, kau jelaskan nanti di situ, nanti kau presentasikan di sini. Sudah? Buat dia ada di komposisi, pengalaman pola, abstraksi, serta membuat algoritma. Oke? Nah, ibu bagikan ini ya. Dibuat secara mantap ini LKPD-nya. Ini LKPD untuk kalian. Nah, kalian kan sudah membagi kelompok sesuai dengan pegang.
kerjakan dan kalian tempel nanti, oke? Oke, bekerja secara kelompok, tidak bekerja sendiri-sendiri. Ayo bekerja dan diskusi. Oke, dilaksanakan, ibu kasih waktu ya. Oke, silakan. Ya, ayo. Oh iya, ini dibagikan ya. Nah ini, nanti kalau memang nggak bisa lain-lain kayak gini, boleh kalian apa ya? Buat nasi goreng. Dia mau tahu bagaimana cara masak nasi goreng. Apa bahan-bahannya? Dia tahu dulu. Kita mau buat nasi goreng pakai daging. Katanya enggak. Tulis dulu apa bahan-bahan untuk buat nasi goreng. Ada di sini kamu lihat. Ini cara pakai deh. Oh iya, buat donat. Berarti tadi pas tahu lah. Tanya untuk kemana? Kira-kira mau apa yang bikin bahan-bahannya? Ya itu kan tulis dia. Yang pertama di komposisi ya. Dan juga karena membuat apa? Kalian pilih yang mana? Yang berapa? Tentang apa? Membuat apa? Oh, keripik singkong atau goreng keripik singkong, bukan singkong ya? Oke. Berarti kalian tulis. Kasih tahu teman-temanmu kalau mau membuat goreng galon atau keripik singkong, apa bahan-bahan yang dipergunakan? Komposisinya apa aja? Hanya garam kan? Pakai masako ya? Apa yang lain? Ya, kasih masukan. Bekerja bersamaan. Oke? Setelah selesai, rapikan ke depan ya. Nanti ketika ibu bilang konsentrasi, langsung ke konsentrasi semuanya ya. Ya, Bu. Kenapa? Boleh pinjam-pinjam. Ini ada kopi. Nah ini. Boleh. Itu ada. Mantap. Nah, coba masukkan lagi. Kalau buat nasi goreng, kamu pakai kolnya, pakai sayurnya, atau pakai apa? Kasih tahu. Siapa tahu dia menggunakan minyak, yang pakai bumbu dan mentega. Iya kan? Tapi ada deh komposisinya yang bagus. Ya. Nah, ini lagi ini makanan semua ini. Nampak kali anak-anak ibu ini semua yang suka makan ini sama kayak ibu ya.
Berarti nanti setelah ini pelajaran selanjutnya nanti entah hari apa nanti kita masak-masak lagi kita. Soalnya aku pengen jadi apa ini? Apa namanya? Air ibu-ibu. Soalnya masak makan makanan ini nasi goreng, ini ubi goreng, ini donat, makanan semua yang berapa kali karena dari ibu suka makan. Sama kayak gini. Kalau ibu udah suka rasa bebek ini goreng ini makanan tradisional ini enak ini. Kalau pulang ini, kita lihat makan campurannya hanya garam aja. Dia punya rasa, ya boleh seperti masako, entah rasa ada itu yang mana orang sini. Iya, bumbu balado. Apakah kemudian biasa jadi bumbu balado. Ayo. Ini sako katanya. Ini. Garam bahasa Indonesia bukan sirap, garam. Sirap atau garam ya kan? Harus sistematis dan beruntun. Karena ibu di KPD ini memang makanan kesukaan
sudah selesai, boleh kalian tempel di kertas A2 yang sudah dibagikan ya. Sudah selesai. Ada stereoin yang sudah ngiler dia karena dibayangkan dengan nasi goreng. Udah nanti pulang kamu bikin nasi goreng. Ya sudah selesai ditempelkan ya. Iya Bu. Mana? Enggak, belum selesai. Kamu sudah selesai Bu. Boleh. Kan belum dalam waktu itu kan belum selesai. Pertama sudah selesai, sudah bagus. Yang sudah dirasa kelompoknya pas untuk dipresentasikan nanti boleh. Sudah selesai. Wah, betul sekali nih. Oh iya. Oke, tempel ya. Dia mana nih? Di apa namanya? Di pabola, di pabola. Nah, dia pakai namanya itu nama. Enggak tahu juga kamu kan? Di pabola lah, maksudnya kita di pabola. Alias dibentangkan. Jangan ikat. Oke, tempel lah. Kan lebih bagus ini. Sini aja ya. Mana yang lebih bagus ya kalau kita satu kelompok mana yang bagus ya? Oke. Agak kecil dan jangan lupa. Tak ada masalah.
Baiki. Nanti hasilkannya yang bagus ini nanti kita tempelkan di mading di luar biar semua orang tahu kalau kelas ibu suka makan-makan. Yang kelompoknya boleh di sini, boleh di sini. Biasanya ya nanti kan ada 9 kan? Nanti buat ini. Nama kelompok kalian, nama kelompok kalian dibuat di atas ya. Nama kelompoknya. Estetiknya enggak, ada estetik kalian iya sih, ini nama kelompoknya kelompok visual. Ya, sekarang buat sini aja. Sini tuh, kelompok ini tadi nanti buat hias-hiasannya. Buat nama gantengmu, nama lengkapmu, nama gantengmu. Asal jangan lupa nama samaranmu. Oh ini aja. Boleh bikin cara pakai itu? Sini Bu. Oh iya sini tuh. Oh nggak pakai aja di sini.
kelompok masing-masing ke depan adalah nanti utusannya yang memegang dan membaca, ya kan? Nah, setelah itu kelompok yang tidak maju memberikan penilaian bagaimana kelompok teman itu mempresentasikannya dengan emosi, ya. Nanti dibagikan ini nanti. Contohnya masuk kelompok siapa namanya ini? Kelompok maju contohnya kelompok kinestetika. Nah, yang menilai kelompok visual dan auditori. Jadi mereka nanti akan secara bergantian kesepakatannya mereka memilih yang mana ini, ya. Baru diangkat ke depan kayak gini, baru contohnya di sini presentasikan kinestetik lalu hasil kelompoknya kan. Datang orang ini kasih kesempatan memilih yang mana. Entah dia nggak bagus hasil kelompok itu menurut mereka, ya kan. Nanti mereka pilih salah satu kesepakatan mereka milih yang mana. Contohnya mereka bilang, ini Bu, penilaian kami terhadap kelompok kinestetik apa ini? Luar biasa. Nah, baru nanti kita kasih kesempatan untuk mereka untuk menilai kelompok kalian. Contohnya mereka ngambil ini apa? Mantap. Berganti nanti siapa yang maju, oke? Oke, sekarang kita mau mengundi. Diundi aja. Kelompok siapa yang belum maju atau diundi aja? Diundi lah. Ya, undi. Bagaimana ini ya? Diundi dulu. Kelompok siapa yang dapat ini? Kelompok siapa ini yang mendapat ini? Gambar senyum. Berarti kelompoknya duluan, Pak. Nah, jadi kelompok siapa yang dapat emoji sedih? Nah, menyusun nanti, oke? Oke. Kita lipat-lipat dulu. Ya, siapa nanti? Oke. Ini sudah kita sebenarnya berikutnya. Nah, ini ada si Jonathan katanya nggak ditengoknya itu bunyi-bunyi paknya di sini di lupa. Mana lagi nih? Jangan ditengok si Jonathan karena ada ini cembuka di tengok siapa itu. Ini lah. Jangan tengok si Jonathan. Cembuka di tengok si. Siapa tadi yang bilang ini? Sermin. Oke, siapa kita kelompok? Sini dulu kita kelompok, sini. Sini siapa kita kelompoknya? Satu enggak? Yang pilih. Yang pilih. Oh, ini yang main. Oke, ke sini. Zoom dulu kalian. Siapa yang mau memilih duluan? Siapa yang menang ini? Siapa yang menang? Oh, kau pilih. Pilih. Jangan langsung buka. Pilih satu. Jangan langsung dibuka. Nah, kalian siapa yang menang? Coba. Jangan dulu pilih. Siapa yang menang? Oke, kau di sini. Sini kalian. Tarang. Di sini. Buka dulu apa yang sudah kalian pilih. Buka. Tunjukkan sama teman siapa yang udah maju. Nah. Nanti juga masih bukti kalian juga. Berarti kelompok kinestetik udah maju di sini. Dipresentasikan. Oke, maju kelompok kinestetik. Oke, di sini. Di sini aja yang ketawa sama teman di sini. Nah, iya. Silakan ya. Jangan ke belakang yang begitu. Oke, didengarkan ya. Dari mana kamu bacanya? Oh iya, bacakanlah. Kami dari kelompok gitu. Kami dari kelompok kinestetik. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Membuat donat, dekomposisi, siapkan tepung, gula, telur, dan pengembang garam dan air. Tuangkan tepung tersebut 25 sendok. Lalu masukkan gula 3 sendok makan. Masukkan 1 butir telur dan tuang air 18 sendok makan. Tuangkan pengembang 1 sendok. Tambahkan sedikit garam. Lalu diuleni sampai kalis. Diamkan selama 1 jam. Pengenalan pola. Urutan langkah yang sistematis dari persiapan proses hingga penyajian. Setiap langkah dilakukan secara berurutan dan tidak boleh terlewat. Ada pula persiapan bahan, pengelolaan, dan penyelesaian. Abstrak. Kondisi takaran tepung dan bahan lainnya, jenis peralatan yang digunakan, waktu pencampuran yang tepat. Buat algoritma. 1. Tuangkan tepung terigu 25 sendok. 2. Masukkan gula 3 sendok makan. 3. Pecahkan 1 butir telur, lalu aduk sampai rata. 4. Masukkan pengembang 1 sendok. 5. Tuangkan sedikit garam. 6. Lalu masukkan air 18 sendok. 7. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. 8. Lalu
9. Bulatkan adonan lalu lubangi di tengah. 10. Lalu goreng di minyak panas api kecil. 11. Angkat donat, tambahkan topping sesuai selera. 12. Donat siap disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, sebelum kalian duduk kita mau tahu dulu penilaian kelompok masing-masing. Sekarang ibu kasih dulu ini emosi. Pilihlah ada di sini emosi yang gak bagus, ya. Ada di sini emosi yang gak bagus. Jadi berdoa kalian. Semoga penilaian teman kelompok yang lain bagus untuk kelompok kalian. Karena kalau menurut ibu, kelompok orang ini luar biasa. Mantap, siap disajikan katanya, berarti siap untuk dimakan. Nah, pilih salah satu. Mana menurut kelompok kalian yang paling benar? Oke, mana yang menurut kelompok kalian benar? Tunjukkan kepada ibu, tunjukkan kepada teman yang kau nilai. Ayo. Apa? 1, 2, 3. Ya. Mantap. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke. Ya. Sekarang ini mana tadi ketua? Kalian bukan di sebelah dulu. Nah, sekarang ketuanya antara Aulia dan Kisla. Auditori. Pilih. Siapa duluan? Pilih. Mana yang dulu menang? Oke. Pilih. Awas salah pilih. Nah, di sini tunjukkan sama teman kelompokmu. Oh. Yeay! Tangan untuk kelompok auditori. Oke, sini. Nanti balik lagi terakhir ya. Nah, oke, aku persilakan untuk kelompok auditori. Di sini ya. Di sini aja toh. Di sini. Oke, perkenalkan ya. Kami dari kelompok auditori. Ayo silakan. Kami dari kelompok auditori. Di sini kami memilih Membuat nasi goreng. 1. Siapkan nasi yang akan digunakan. 2. Siapkan bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang, seledri, telur, bumbu penyedap, dan kecap manis. 3. Cuci bawang merah, putih, cabai sampai bersih. Kemudian potong sesuai selera. Tumis bawang putih, bawang merah, cabai ke dalam kuali. Dan masukkan telur lalu oseng-oseng. Dan masukkan nasi lalu kecap dan bumbu penyedap lalu oseng-oseng. Setelah dirasa telah matang, masukkan daun bawang dan seledri. Nasi goreng siap disajikan. Pengenalan pola. Urutan langkah yang sistematis dari persiapan proses hingga menjadikan setiap langkah dilakukan secara berurutan dan tidak boleh terlewatkan. Ada pola persiapan pengelolaan dan penyelesaian. Abstrak. 1. Tekstur kelunakan nasi. 2. Jenis peralatan yang digunakan. 3. Waktu percampuran secara tepat. 4. Buat algoritma. Ambil nasi dari vegetable. Ambil bumbu yang akan digunakan, misalnya bawang putih, bawang merah, cabai, daun bawang, seledri, telur, bumbu penyedap, dan kecap manis. Kupas bawang putih, bawang merah, iris semua bumbu yang akan digunakan. Tumiskan bawang putih, bawang merah, cabai, dan dioseng-oseng sampai baunya wangi. Tuangkan nasi yang sudah disediakan, baru dioseng-oseng. Tambahkan daun bawang, seledri, bumbu penyedap, dan kecap manis. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Nah, sebelumnya, tadi lupa penilaian kami sama kalian ya. Oke, nanti kita nilai ya. Sekarang kita menilai mereka dulu setiap kelompok.
Kalian dulu. Oke, tunjukkan ke kelompok dan kelompok lain. Tunjukkan angkat. Ayo, sama satu kelompok mereka baca apa? Tunjukkan juga. Apa itu? Sama-sama kita bacakan. Oke, nah sini tuh. Nah, giliran kalian. Penilaian kelompok kalian. Nah, ternyata yang begini agak bagus ini ya. Nah, oke. Ini, coba mana ini? Mana ya? Ini. Oke. Oke, angkat tangan. Ditunjukkan ke kelompok ini, tunjukkan. Sama-sama kita bacakan 2, 3, ya. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok di bawah. Nah, sekarang ini yang kalian. Oke, kelompok lain silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok di bawah ya. Nah, sekarang giliran kelompok silakan dulu. Sekarang kelompok ini, kelompok yang lain ya. Awas obek, nanti tidak terbaca. Ya. Nah, sebelum kita membacakan ini tadi penilaian mereka kurang. Nah, sekarang sebelum terlewatkan, nanti nangis mereka udah ada dan juga orang dia. Pilih kalian dulu. Pilih kalian pilih ya. Nah, untuk kelompok orang ini, oke? Oke, pilih. Mana? Bacakan, tunjukkan sama orang ini. Oke, ini untuk kelompok yang terlewatkan tadi ya. Oke, dibacakan. 2, 3, ya. Luar biasa. Tangan itu terlewatkan tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut pemaparan hasil diskusi dan kelompok visual. Oke. Kelompok visual. Nah, bacakan di belakang ini. Besti-besti besar. Ini bagus sangat kombinasikan. Oke. Nah. Kelompok visual. Nama kelompok. Anggia Menalu, Anggia Tubat. Dumas Holding, Mega Menalu, Tiga Menalu. Membuat rinci singkong. Siapkan singkong untuk digunakan. Kupas singkong dan cuci sampai bersih. Iris singkong sesuai selera. Tuangkan air panas dan berikan setengah sendok makan garam. Tunggu selama 2 menit agar garam meresap ke dalam singkong. Panaskan minyak ke dalam kuali. Goreng singkong yang sudah diresap garam. Tiriskan dan sajikan. 2. Pengenalan pola. Urutan langkah yang sistematis dan persiapan proses hingga penyajian. Selalu langkah dilakukan secara dan tidak boleh terlewat. Ada pola persiapan bahan dan pengolahan dan penyelesaian. 3. Didengarkan teman yang membaca, didengarkan teman yang menjelaskan. Mana sekarang? 3, Astra. Kupas, mana? Kondisi dan ukuran singkong. Jenis peralatan yang digunakan. Waktu pencampuran yang tepat. Buat algoritma. Ambil singkong, belah sampai beberapa bagian. Kupas singkong dan iris sesuai selera. Tambahkan garam dan penyedap rasa dan air panas. Tunggu selama 2 menit. Goreng singkong yang sudah meresap garam atau penyedap rasa. Iris dan sajikan. Udah digoreng singkong selama beberapa menit ternyata ya. Oke, kita langsung ke kelompok visual. Ini setik dulu sampai mereka penilaian. Siapa kalau memilih penilaian yang sesuai untuk kelompok visual. Bacakan terhadap teman-temanmu apa yang kalian pilih untuk penilaian mereka. 1, 2, 3, ya. Luar biasa. Nah, sekarang kelompok auditory. Kalian memilih yang bagus ya.
komputasional. Ya, benar. Dari cara kalian menyampaikan, dari cara kalian menulis dan memilihnya, dan mengumpulkannya sesuai dengan 4 komponen tadi, sudah nampak kalian memahami dan mampu berpikir secara komputasional. Nah, ada kesimpulan kita pada hari ini, yaitu kita bisa memecahkan berbagai jenis masalah, baik yang sederhana maupun yang kompleks, baik secara lebih efektif dan efisien. Ini adalah keterampilan berpikir yang sangat berharga dan dapat dilatih oleh siapa saja. Dan jadi untuk itu Ibu mengharapkan, keterampilan atau berpikir komputasional ini harus bisa kita laksanakan atau terapkan atau implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memecahkan masalah apapun itu, mengerjakan sesuatu hal-hal yang ada di rumah pun, berpikirlah secara komputasional. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke, jadi anak-anak Ibu yang hebat. Nah, karena proses pembelajaran kita telah selesai, maka kita mulai dari awal tadi dengan doa. Jadi harus kita akhiri dengan doa pulang. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah, kita tutup dengan doa. Dengan siapa? Oke, Reja. Silakan anak Ibu Reja. Karena pelajaran kita telah selesai, mari kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, 1, 2, 3 ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kembali kepadamu di mana atas berkat dan cinta kasih-Mu sehingga kami bisa berkumpul dalam tulis indah dan sehat. Jawaban terlepas pulang yang bilang kami sampai tujuan. Hanya doa ini yang bisa kusampaikan segala dosa yang kami perbuat sengaja tidak sengaja yang kamu menghapuskannya. Amin. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan